Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast alam kita hari ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai nih dengan Kak Bulan pastinya. Hai. Nah, jadi pada podcast santai kita hari ini kita mau ngangkat satu topik nih. Tentang apa ya? Tentang apa tuh? Nah, jadi pada obrol santai kita hari ini kita mau ngangkat topik tentang bayam. Bayam. Jadi yang ingin kita obrolin hari ini adalah pendapatan usaha tani tanaman bayam. Nah, kenapa nih kira-kira Kak Ulan ngangkat topik bayam ini? Kenapa? Nah, karena menurut kakak sendiri nih, tanaman bayam itu dia termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan juga mudah tumbuh ya teman-teman. Nah, makanya pendapatan usaha tani dari tanaman bayam ini bakalan cepat nih hasil yang kita dapatkan gitu, Mbak. Oh iya. Nah, jadi boleh dong diceritain tentang pendapatan usaha tani dari tanaman bayam ini. Ini sebelumnya kita mau bahas secara luas per hektar atau gimana nih Kak Ulan? Kayaknya kalau per hektar nih kita ngambil bagian modalnya aja nggak sih? Karena tanaman bayam ini bisa jadi dia dalam 1 hektar itu nggak bisa dipanen semua Ya. Karena dari data yang saya dapat ini betul. bukan yang sistem cabut ya teman-teman. Tapi kalau sistem cabut bisa juga. Tapi saya bakalan bahas yang sistem tumbuh pucuknya aja baru dipatahkan gitu. Oke, boleh dong. Kita sharing-sharing Kak Ulan. Oke, sharing-sharing ya. Jadi menurut kakak ini untuk Gen Z nih, ini pasti lebih suka mendengar bagian hasil-hasilnya nih daripada modal-modalnya. Soalnya kalau modal-modalnya ini agak pusing gitu nggak sih? Karena banyak nih di bagian modal tuh harus kita bahas. Jadi kita bakal bahas pendapatannya aja. Nah, dari pendapatan usaha tani tanaman bayam ini cukup bagus menurut aku ya, karena selain yang saya bilang yang pertama tadi, dia cuman bagian vegetatifnya aja, pucuk-pucuknya aja. Nah, dalam 1 hari itu petani itu bisa panen loh sekitar 200 sampai 300 ikat gitu. Nah, dari 200 sampai 300 ikat itu petani itu jual ke tengkulaknya itu 1000 perak. 1000 rupiah. Nah, terus kita kalikan aja nih 200 ikat dikali sama 1000, udah dapat 1 hari 200.000 ya teman-teman. Nah, terus kita kalikan sebulan. Nah, jadi kalau misalnya kita kalikan tuh 200 ikat sebulan berarti dia bisa dapat 6.000 ya. 6.000 kita kalikan sama 1000, 6 juta loh teman-teman. 6 juta itu udah masuk apa? 6 juta itu udah masuk pendapatan kotor petani. Kenapa pendapatan kotor, Kak? Kenapa nggak pendapatan bersih? Karena kita itu harus mengurangi dengan modal-modalnya, entah dia nanti petaninya menggunakan pestisida, menggunakan pupuk. Kan nggak mungkin dong tanaman itu nggak dikasih pupuk. Kita aja perlu makan, masa ya tanaman juga nggak dikasih makanan gitu istilahnya. Nah, terus gimana nih cara kita menghitung pendapatan bersihnya, Kak? Nah, jadi 6 juta yang kita dapatkan dalam sebulan itu kita kurangi dengan modalnya. Misalnya dalam sebulan itu petani itu modalnya itu 3 juta, itu udah masuk dalam sewa lahan, udah masuk dalam pemberian pupuk, pestisida, air, pompa air, semuanya. Nah, jadi 6 juta dikurang dengan 3 juta, maka hasilnya 3 juta kan teman-teman. Nah, 3 juta itu udah jadi pendapatan bersih petaninya sendiri. Nah, itu lumayan kan Mbak, 3 juta. Iya, lumayan banget untuk kegiatan usaha tani ini. Nah, jadi ini ya Mbak Bulan, jadi ada ya pendapatan bersih dengan pendapatan kotor dari usaha tani kegiatan budidaya bayam ini. Oke, jadi itu tadi obrolan santai kita dengan Kak Ulan hari ini. Ini bisa jadi inspirasi sih buat petani lain atau teman-teman yang mau memulai kegiatan usaha tani, khususnya pada tanaman bayam ya Kak Ulan. Nah, karena yang udah dijelasin kayak kata Kak Ulan tadi, itu tanaman bayam dia cepat panen, kemudian hasil dari tanaman bayam ini bisa memberikan pendapatan yang cukup menjanjikan.
Nah, boleh banget buat teman-teman yang terinspirasi memulai kegiatan usaha tani ini. Iya, Kan, Kak rekomen Ulan? banget loh teman-teman. Oke. Nah, bener tadi yang dibilang kakaknya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nanam bayam untuk sebagai usaha tani itu cukup menjanjikan, karena itu kan masih hitungan dalam segi sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya kalian hitung 1 hektar, bayangin aja deh pasti lebih banyak itu teman-teman. Nah, lumayan banget ya Kak Iya. Ulan. Kapan lagi? Iya kan? Dengan nanam-nanam bisa dapat cuan. Oke, sekian podcast hari ini. Dengan aku Elza Dinovanda, dengan Saya Triwulan. sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah teman-teman.